Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perawatan tanaman cabai roket dari mulai usia 65 hari sampai berbuah lebat seperti ini. Nanti akan saya jelaskan semua perawatannya bagaimana, kemudian juga tata cara kami melakukan pengobatan hama trip, hama tungo, dan juga pencegahannya bagaimana. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Mungkin video ini durasinya agak panjang, tapi insya Allah video ini sangat bermanfaat sekali buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah video tanaman cabai dengan varietas roket teman-teman, dan ini nanti saya akan buatkan videonya dari usia 65 hari sampai panen seperti ini. Dan kondisi tanaman cabainya subur walaupun banyak sekali kendala, yaitu kekurangan air, kemudian ada serangan hama trip, hama tungo, sehingga membuat tanaman cabai ini terjadi keriting. Kemudian setelah keritingnya sembuh, ada lagi serangan hama kutu kebul, tapi juga alhamdulillah masih bisa teratasi. Nanti akan saya jelaskan semua interval pembukannya berapa hari sekali, kemudian nutrisi, insektisida, fungisida apa saja yang akan saya pergunakan. Walaupun ini hanya sekedar tutorial, insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Tanaman cabai roket sangat bagus sekali, bisa teman-teman coba, tapi saya sarankan ke teman-teman semua, jika menanam varietas roket usahakan ajirnya harus double, karena buahnya sangat rimbun sekali, kemudian juga perluasannya itu pendek teman-teman. Ini kondisi tanamannya alhamdulillah sangat subur sekali. Oke teman-teman, untuk perawatan tanaman cabai ini dimulai dari usia 65 hari. Setelah sehabis pecah pucuknya, apa saja yang saya pergunakan. Jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang sahabat-sahabat tani semua. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman pemupukan untuk tanaman cabai roket. Pupuknya sangat mudah sekali. Ini nanti saya akan mengaduknya langsung 5 jerigen ataupun 100 liter air. Pertama yang saya pergunakan adalah pupuk NPK Mutiara 1616. Ini sudah tradisi, ini selalu saya berikan karena kandungannya ada unsur N-nya, P dan K-nya. Kemudian yang kedua adalah Premino teman-teman, karena ini di musim kemarau, dan Premino ini adalah solusi untuk tanaman yang stres. Sudah tentu pasti kalau tanaman cabai kekurangan air itu sudah pasti stres karena kekeringan. Kemudian
humik asid kalium. Ini Impresol merek dagangnya, kombinasi asam humat dan kalium, larut dalam air sebagai bahan pembenah tanah dan pupuk organik. Kemudian juga reaksinya cepat untuk menghasilkan panen yang optimal dan berkualitas, serta mempertahankan kualitas media tanam dan tanah. Jadi ini juga bisa untuk pembenah tanah juga, selain ada kandungannya kalium. Kemudian Kalha ini juga selalu saya pergunakan, yang sering saya jelaskan. Saya Kalha ini hanya melalui pengocoran, tidak saya jadikan sarana penyepraian. Dosisnya yang tadi saya bilang, NPK saya tuang dulu teman-teman, karena NPK itu nanti untuk campuran humik asidnya ini agar tidak terjadi gumpalan. Ini humik asidnya saya menggunakan 10 sendok makan untuk 100 liter air teman-teman, jangan banyak. 2 sendok untuk 20 liter air saja sudah cukup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah cukup lah tujuan pupuk NPK itu. Nah seperti ini teman-teman, nanti kalau diaduk itu tidak terjadi gumpalan dan larutnya itu secara sempurna. Ini humik asidnya 10 sendok makan, kemudian Kalhanya juga sama 10 sendok makan. Jadi untuk 20 liter air itu saya menggunakan 2 sendok makan, karena sedikitnya itu 20 liter air. Dan nanti 5 gayung ini saya bagi menjadi 5 teman-teman, jadi jangan 1 gayung, nanti dibagi menjadi 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah cukup 10 sendok makan aja. Jadi masalah pupuk itu boros apa tidaknya itu relatif teman-teman, tergantung petaninya. Mau dibuat boros ya boros, mau dibuat irit juga irit. Nah, sekarang baru saya tambahkan air 5 gayung. Nanti 5 gayung saya bagi menjadi 5, yaitu 20 liter 20 liter. Ini teman-teman kondisi tanaman cabai roketnya, alhamdulillah sampai saat ini dari populasi 2400 belum ada yang mati. Nah seperti ini saja bukannya, jadi di lubang di tengah-tengahnya. Nah nanti kalau sudah musim penghujan akhirnya pupuk itu tersebar ke kiri dan ke kanan. Jadi ini jarak dari lubang pupuknya sekitar 20 sampai 25 cm, dan satu lubang ini untuk 2 tanaman. Buah-buahnya sudah keluar semua. Ini ada 3 tunas cabang teman-teman, karena kurangnya air tadi yang saya bilang, jadi memperhambat pertumbuhannya. Bukan kerdil, bukan, tapi hanya terhambat karena tanaman cabai yang tercukupi airnya sama tidak itu beda sekali.
daunnya juga alhamdulillah tinggi kok, tidak pendek. Oke teman-teman, pemupukan sudah selesai saya lakukan. Jadi seperti ini teman-teman, pemupukan itu tidak harus banyak tapi konsisten. Misalnya 10 hari sekali, ya 10 hari sekali dilakukan pemupukan. Jadi jangan hari ini menggunakan pupuk dengan dosis yang tinggi kemudian 1 bulan tidak dilakukan pemupukan. Apalagi penggunaan pestisida, entah itu insektisidanya ataupun fungisidanya. Jadi jangan hanya 1 kali nanti dipenuhi semua, kemudian 3 minggu 4 minggu tidak dilakukan penyemprotan. Itu pun juga tata cara yang salah. Dan setelah pemupukan kali ini, saya langsung akan melakukan penyemprotan tanaman cabai ini. Jadi tradisi saya itu pengocoran langsung saya lakukan penyemprotan. Untuk intervalnya 7 hari sekali, tapi untuk kocor spraynya sehabis kocor baru saya spray, ataupun saya spray dulu baru saya kocor. Tapi kebanyakan sehabis kocor baru saya spray teman-teman. Nanti inseknya apa, nutrisinya apa saja, maka dari itu silahkan tonton video di channel Heri Petani Indonesia. Insya Allah video-video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Ini pertama yang saya pergunakan adalah Vitaron SL, kemudian yang kedua Morden Full, yang ketiga adalah Kalinet pupuk kalium cair. Nah ini saya pergunakan. Untuk abaselnya saya menggunakan 30 mili karena ini ada 2 gayung langsung 2 tangki. Nah ini 30 mili untuk 2 gayung ataupun untuk 32 liter air karena saya menggunakan sprayer ini. Kemudian Morden Fullnya saya menggunakan 30 mili untuk 2 sprayer ataupun 2 gayung. Kemudian Vitaron SL nya saya menggunakan 40 mili untuk 2 gayung teman-teman. Nah ini 40 mili Vitaron SL itu warnanya agak kehijau-hijauan sedikit. Nah seperti ini, kemudian baru dilakukan pengadukan. Jadi tercampur rata. Sering ditanyakan kenapa Pak ini dicampur ini dicampur ini, ya seperti itu. Padahal pencampuran saya itu lebih sedikit daripada teman-teman yang lainnya. Nah seperti ini teman-teman, ini untuk 2 sprayer. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman tanaman cabainya yang akan saya lakukan penyepraian, kondisinya masih cukup lumayan subur, lumayan saja teman-teman, jangan terlalu subur nanti dibilang sombong. Daunnya sudah kering seperti ini, baru saya lakukan penyepraiannya. Pemupukan melalui pengocoran dan juga penyepraiannya sudah selesai saya lakukan. Kemudian ini di usia 65 hari setelah pindah tanam. Nah nanti di usia 75 hari setelah pindah tanam kondisinya seperti apa, silahkan simak terus video-video di channel Heri Petani Indonesia, karena ini nanti sampai finish, dalam arti sampai finish apa, sampai buahnya itu rimbun. Jadi harap ditonton videonya agar teman-teman semua tidak gagal paham. Intervalnya 10 hari sekali setelah tanaman cabai itu memasuki usia 65 hari setelah pindah tanam, terkecuali ada serangan hama ataupun penyakit, biasanya ada perubahan dari kami sendiri, biasanya seperti itu. Dan ini teman-teman usia 95 hari setelah pindah tanam sudah mengeluarkan buah-buahnya, walaupun belum banyak tapi masih kecil-kecil semua. Kebetulan juga buah yang pertama sudah mulai merah.
Jadi nanti untuk usia 95 hari saya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian Impresol, dan juga saya tambahkan Kalha. Untuk penyempraiannya saya menggunakan Kalinet, Mordenfol, Vitaron SL, dan juga fungisidanya saya menggunakan Antrakol. Jadi itu intervalnya masih tetap sama 10 hari sekali. Dan untuk kondisi tanamannya alhamdulillah lumayan bagus dan sangat subur sekali, walaupun mungkin beda dengan hasilnya teman-teman semua, karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Jadi intinya saya masih tahap pembelajaran, dan untuk yang sebelah sini buah-buahnya sudah mulai kelihatan semua. Kemudian tanaman cabai ini juga sangat kekeringan sekali, walaupun saya menggunakan irigasi tetes, tapi karena saya pribadi hanya mengandalkan air sumur, dan untuk airnya sangat terbatas sekali karena harus dibagi menjadi 3 tanaman. Ini juga ada kendala penyakit hama trip ataupun hama tungo. Jadi pucuk-pucuknya itu pada coklat semua, kemudian daunnya ada yang melengkung ke bawah, ada yang melengkung ke atas. Jadi diprediksi sendiri aja. Dan setelah ini nanti saya akan melakukan penyempraian yang tadi saya bilang, menggunakan fungisida dulu, saya tambahkan Kalinet, kemudian Mordenfol, dan juga Vitaron SL. Untuk pengocorannya NPK 1616 tetap sama seperti di video awal tadi. Dan nanti setelah saya spray fungisida, biasanya 3 hari lagi saya spray menggunakan insektisida. Jadi seperti itulah. Nanti setelah usia 100 hari kondisi tanamannya seperti apa, maka dari itu silahkan tonton videonya di channel Heri Petani Indonesia. Jika masih belum jelas, usahakan minta nomor WhatsApp saya, insya Allah saya bagikan, nanti kita belajar bersama teman-teman. Dan ini teman-teman di usia 140 hari setelah pindah tanam, saya pun juga akan melakukan pengocoran dan juga melakukan penyempraiannya. Untuk pupuk kocornya masih tetap sama, yaitu NPK 1616, kemudian Kalha, dan juga asam humat. Saya tambahkan Impresol juga. Jadi dosisnya tetap masih sama walaupun buahnya seperti ini. Ini kondisi buah-buahnya sangat rimbun sekali, kemudian juga bunga-bunganya masih tetap terus bermunculan, mudah-mudahan sampai finish. Sebenarnya untuk keperluan konten tanaman cabai setelah pindah tanam sampai memasuki fase generatif dan juga fase generatif itu sudah final, seperti ini sudah final. Ini tergantung melakukan perawatan buahnya agar tidak terserang penyakit antraknosa, busuk buah, lalat buah, itu yang terpenting. Di saat tanaman rimbun seperti ini, pemberian insektisida, kemudian nutrisi saya selalu menggunakan yang pertama adalah Mordenfol, Vitaron SL, dan juga Kalinet. Kemudian untuk pengocorannya saya tidak pernah meninggalkan Kalha, yaitu kalsium plus asam humat teman-teman, ataupun humat asid. Jadi intinya seperti itu. Dan ini buah-buahnya juga sangat banyak sekali. Kemudian interval penyempraian jika buahnya rimbun seperti ini, apalagi musim penghujan, usahakan 4 hari sekali teman-teman. Jadi 4 hari dispray menggunakan insektisida, kemudian 4 hari lagi dispray menggunakan fungisida. Jadi tata cara kami seperti itu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, dan ini pun juga permintaan dari subscriber kami untuk dibuatkan video perawatan tanaman cabai di saat memasuki fase generatif ataupun pecah cabangnya. Dan alhamdulillah videonya masih ada, maka dari itu saya buatkan untuk subscriber kami. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Jika masih ada yang belum jelas, tolong ditanyakan, minta nomor WhatsApp ataupun cantumkan nomor WhatsApp Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya chat langsung. Untuk WhatsApp, untuk chat, dan untuk konsultasi masalah tanaman cabai, insya Allah gratis, tidak dipungut biaya teman-teman. Jadi jangan takut. Jadi intinya di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kami pun juga manusia biasa yang tak luput dari rasa salah dan dosa. Tidak ada niat kami untuk menggurui Anda semua, karena saya yakin
Anda adalah seorang yang sudah mempunyai jam tayang tinggi tentang tata cara melakukan perawatan tanaman cabai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.